Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya ada di kepala seorang atlet muda pas lagi tanding besar? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar soal tekanan di dunia olahraga remaja dan efek psikologisnya yang, wah, sering banget nggak kelihatan dari pinggir lapangan. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat kenapa arena olahraga bisa jadi sepanas panci presto. Terus, kita bedah peran krusial dari pelatih dan orang tua. Setelah itu, kita coba intip apa yang dirasain atlet dari dalam. Dan terakhir, kita cari tahu formula kemenangan yang sebenarnya yang lebih dari sekedar skor. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Arena penuh tekanan. Disinilah kita sering lihat niat baik buat nyemangatin anak-anak biar sukses, malah kadang jadi bumerang. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Semua orang tua, semua pelatih kan pasti pengen yang terbaik buat atlet mudanya ya. Pengen lihat mereka berhasil, tapi kok bisa ya dukungan itu kadang-kadang malah jadi sesuatu yang negatif? Jawabannya ada di sini. Garis antara dukungan sama tekanan itu ternyata tipis banget loh. Tepukan semangat di pundak yang niatnya baik bisa aja dirasain kayak beban seberat batu. Hasilnya, kecemasan, burnout, atau kelelahan mental, dan yang paling parah, mereka jadi nggak lagi menikmati permainan yang dulu mereka cintai. Sekarang, kita beralih ke salah satu figur paling penting, pelatih. Mereka ini bukan cuma ngajarin teknik, tapi mereka adalah arsitek yang ngebangun seluruh suasana psikologis di dalam tim. Ada satu konsep psikologi yang kuat banget namanya self-fulfilling prophecy atau ramalan yang terwujud sendiri. Gini deh gampangnya, kalau seorang pelatih dari awal udah yakin seorang atlet ini bintang masa depan, secara nggak sadar pelatih itu bakal ngasih perhatian lebih, instruksi lebih detail, dan lebih banyak kesempatan main. Sebaliknya, kalau pelatih nganggap atlet lain biasa aja, perlakuan yang dikasih juga beda. Mungkin lebih sering dikritik, jarang dapat kesempatan. Hasilnya, ya performa si atlet ini beneran jadi sesuai sama ekspektasi awal pelatih. Ini bukan sulap, ini psikologi di lapangan. Dan di sini kita bisa lihat dua jalan yang beda banget. Di satu sisi, pelatih yang positif itu fokusnya ke proses, ke usaha. Mereka menciptakan lingkungan di mana atlet nggak takut salah, karena salah itu bagian dari belajar. Nah, di sisi lain, pelatih yang negatif malah menciptakan iklim ketakutan. Setiap kesalahan dianggap kiamat. Dampaknya ke mental dan skill atlet jauh banget bedanya. Dan ini bukan cuma asumsi loh, ada studinya, bahkan dari tahun 78. Penelitian ini nunjukin kalau harga diri anak setelah satu musim kompetisi itu bisa naik atau turun drastis, tergantung gaya si pelatih. Jadi pengaruh pelatih itu benar-benar ngebentuk pribadi atlet, jauh lebih dari sekedar urusan menang kalah. Oke, dari pelatih kita geser ke pengaruh besar lainnya dalam hidup atlet muda, orang tua. Peran ini super penting, dan kuncinya adalah nemuin keseimbangan yang pas. Nah, ini yang sering banget jadi area abu-abu. Coba kita jujur sama diri sendiri. Anak kita main olahraga ini karena dia beneran cinta sama permainannya atau karena dia merasa harus memenuhi ambisi kita sebagai orang tua. Motivasi dari dalam diri, cinta pada permainan, itulah bahan bakar jangka panjangnya. Tekanan dari luar, apalagi dari orang tua, justru bisa mematikan api itu. Jadi, gimana caranya jadi orang tua yang suportif? Ini ada beberapa tips praktis. Coba deh geser fokus kita dari skor akhir ke usaha yang mereka keluarin. Tanyain pertanyaan simpel kayak, kamu butuh apa dari ayah atau ibu hari ini? Jawabannya mungkin aku cuma butuh ayah atau ibu nonton dan senyum. Dan yang mungkin paling susah tapi paling penting, kendalikan emosi kita di pinggir lapangan. Ingat, semangat kita itu nular, tapi rasa frustrasi kita juga sama nularnya. Sekarang, ayo kita coba pakai sepatu mereka. Kita masuk ke perspektif yang paling penting, atletnya sendiri. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala mereka di dalam panci presto kompetisi ini? Ada anggapan umum, makin ditekan, makin bagus mainnya. Tapi ternyata, psikologi olahraga bilang sebaliknya. Ada satu titik di mana tekanan itu udah nggak lagi ngebantu, malah bisa bikin performa anjlok seketika. Teori ini namanya model bencana. Dan ini ngejelasin dengan pas banget. Penurunannya itu bukan pelan-pelan, tapi drastis, kayak jatuh dari tebing. Ini terjadi ketika rasa khawatir di kepala ketemu sama stres fisik yang tinggi banget. Bayangin seorang penendang penalti yang tiba-tiba ragu pas mau nendang. Atau pebasket yang biasanya jago free throw tiba-tiba gagal total. Nah, itu dia model bencana lagi beraksi. Cara atlet merespons tekanan itu juga tergantung banget sama mindset mereka. Ada yang orientasi tugas, ada yang orientasi ego. Bedanya apa? Atlet yang orientasinya ke tugas, ngelihat sukses itu sebagai kemajuan diri. Buat dia, bikin salah itu kesempatan belajar. Sebaliknya, yang orientasinya ke ego, fokusnya cuma satu, menang, jadi yang terbaik.
Buat dia, bikin salah itu ancaman buat harga dirinya. Makanya, mereka ini jauh lebih gampang cemas dan panik di bawah tekanan. Oke, kita udah bahas masalahnya panjang lebar. Sekarang bagian yang paling penting, solusinya. Gimana caranya kita bisa menciptakan atlet-atlet yang tangguh, bukan cuma jago, tapi juga sehat secara mental? Ternyata udah ada loh pendekatan ilmiah buat ini, namanya Coach Effectiveness Training atau CET. Ini bukan sekedar seminar ayo jadi pelatih yang baik ya. Ini program yang sistematis. Pelatih diajarin cara interaksi yang positif, dikasih lihat contohnya, terus dapat feedback dari hasil observasi di lapangan, dan akhirnya mereka jadi lebih sadar sama dampak perilaku mereka sendiri. Nah, buat para atletnya sendiri, kuncinya adalah membangun peralatan mental. Apa aja isinya? Pertama, belajar fokus cuma sama hal yang bisa dikontrol, usaha dan sikap, bukan hasil akhir. Kedua, latih self-talk yang positif. Ketiga, bikin rutinitas sebelum tanding buat nenangin diri. Dan yang paling penting, ubah cara mandang kesalahan. Kesalahan itu bukan kegagalan, tapi data, informasi berharga buat jadi lebih baik lagi. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke sini. Tujuan utama kita semua, pelatih, orang tua, seharusnya adalah menumbuhkan motivasi dari dalam diri si atlet. Kalau mereka main karena emang cinta sama permainannya, mereka bakal lebih tangguh, lebih menikmati prosesnya, dan lucunya, dalam jangka panjang seringkali jadi lebih sukses. Jadi, saya mau ninggalin Anda semua dengan satu pertanyaan ini buat direnungkan. Saat kita di pinggir lapangan, atau pas lagi ngerencanain jadwal latihan anak kita, coba tanya ke diri sendiri. Tujuan akhir kita ini apa sih? Apakah cuma piala yang dipajang di rak atau karakter kuat yang nempel seumur hidup? Kita lagi ngebangun kemenangan buat hari ini atau ngebangun manusia tangguh untuk masa depan? Pilihan ada di tangan kita.